Halo, apa kabar mahasiswa Universitas Terbuka? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat dalam mengikuti tutorial online Universitas Terbuka, mata kuliah perkembangan peserta didik. Kita sudah memasuki sesi ke-7. Nah, pada sesi ini tema yang akan kita bahas adalah perkembangan fisik peserta didik. Kemarin sesi-sesi sebelumnya, yaitu sesi 5 dan 6, kita sudah belajar tentang pengenalan teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional. Oleh karena itu, pada sesi ke-7 ini ada topik baru, yaitu tentang perkembangan fisik peserta didik. Nah, materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok atau BMP pada modul 5, mulai dari halaman 5.3 sampai dengan halaman 5.6. Adapun tujuan perkuliahan untuk tema kali ini adalah, jadi setelah nanti Anda mengikuti tutorial online, ini diharapkan Anda dapat yang pertama menjelaskan proses perkembangan otak, tubuh, dan motorik. Yang kedua, kemudian menjelaskan tahap-tahap perkembangan kognitif dan sosioemosional. Kemudian perlu saya jelaskan bahwasanya perkembangan otak adalah proses yang sangat individual dan dipengaruhi oleh faktor genetik serta pengalaman lingkungan. Faktor seperti gizi, kemudian stimulasi sensorik, interaksi sosial, dan pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perkembangan otak seseorang. Selanjutnya, perkembangan tubuh. Perkembangan tubuh ini merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi perkembangan individu secara keseluruhan. Perkembangan tubuh berkaitan dengan perkembangan fisik tentunya, dan perkembangan struktur tubuh seiring dengan bertambahnya usia. Misalnya, bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Nah, perkembangan tubuh ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek lain dalam perkembangan individu, termasuk kognitif, emosional, dan sosial. Selanjutnya adalah perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik ini merupakan kemampuan dan perkembangan pergerakan fisik yang berkembang seiring pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, ini melibatkan perkembangan keterampilan motorik kasar dan halus. Kemudian kognitif dapat diartikan sebagai tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk pengetahuan. Nah, berikut ini adalah ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motorik, ya ini di usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak-anak mengalami dunia itu melalui indera dan tindakan fisik. Mereka mulai mengembangkan pemahaman tentang objek tetap atau objek permanen, dan belajar mengkoordinasikan gerakan fisik mereka dengan persepsi sensorik. Munculnya konsep objek permanen merupakan pencapaian utama dalam tahap ini. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional. Ya, ini pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol seperti bahasa untuk mempresentasikan objek dan ide, namun mereka masih memiliki keterbatasan dalam berpikir abstrak dan logis. Mereka cenderung terperangkap dalam pemikiran egosentris, di mana mereka kesulitan memahami pandangan dan perspektif orang lain. Berikutnya adalah tahap konkret operasional. Ini terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun.
Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis yang lebih kuat. Mereka dapat memahami konsep-konsep seperti konservasi, pengertian bahwa jumlah benda tetap meskipun bentuknya berubah. Nah, dan pada usia ini, mereka dapat melakukan operasi mental terhadap objek-objek konkret dalam lingkungan fisik mereka. Berikutnya adalah tahap operasional. Tahap operasional formal. Yaitu pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak-anak remaja dan dewasa mampu berpikir secara abstrak dan logis. Mereka dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi dari berbagai situasi, dan mereka juga dapat memahami konsep-konsep, hipotesis, dan berpikir tentang ide-ide abstrak. Kemudian tahap perkembangan sosio-emosional. Tahap perkembangan sosio-emosional merupakan proses di mana individu mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain serta mengelola emosi mereka sendiri. Nah, itu tadi pengantar dari materi ini, namun agar pemahaman Anda tentang perkembangan fisik serta didik dapat Anda lakukan dengan lebih dalam lagi. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, Anda bisa membaca modul 5 tentang perkembangan fisik serta didik. Yang kedua, mengikuti kegiatan diskusi secara aktif. Yang ketiga, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online ini. Dan yang terakhir, mengerjakan tes formatif yang terdapat baik pada BMP maupun di kelas tutorial. Nah, bagi Anda yang belum memiliki buku materi pokok versi cetak, Anda bisa membacanya pada versi digital yang telah tersedia di ruang baca virtual perpustakaan online, perpustakaan digital Universitas Terbuka, ya kan, pada laman https://2 pustaka.ut.ac.id /lib/ruang baca. Saya kira itu pengantar dari saya untuk sesi ke-7 ini. Semangat terus belajarnya dan sukses buat kalian. Sampai ketemu pada sesi berikutnya.